We praise you. I'm gonna dance tonight. 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 I'm gonna dance tonight because of Jesus. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. I'm gonna swim tonight. 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 I'm gonna swim tonight because of Jesus. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. I'm gonna run tonight. 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 I'm gonna run tonight because of Jesus. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. I'm gonna jump tonight. 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 I'm gonna jump tonight because of Jesus. Dance, swim, run, jump. Shalom. Kembali lagi dengan Sekolah Minggu GKJ Banyumanik Semarang. Di sini ada Kak Glenn, Brian, Felix, Toto, Agus, saya Kak Yosef. Kak Erko. Kita akan jumpa lagi. Tadi kita sudah menyanyi bersama-sama lagu apa lagi? More. Ya, semangat ya tadi adik-adik, anak-anak yang ada di rumah ya. More, more, more. Tadi semangat kakak-kakaknya? Semangat. Ya, sama seperti adik-adik kakak-kakak di sini, demikian juga adik-adik yang ada di rumah. Harus semangat. Nah, semangat ya Kak Yosef ya. Ya. Kak Yosef, nanti kita akan mendengarkan lagu dan kita akan nyanyi sama-sama ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya, kita akan nyanyi sama-sama bersama kakak-kakak biar tambah semangat lagi. Kita Kak Yosef nyanyi apa Kak Yosef? Kasih Yesus. Ya, kasih Yesus manis dan indah. Ayo silakan kakak-kakak. Ya, adik-adik yang di rumah, kita akan nyanyi bersama-sama dengan kakak-kakak yang ada di sini. Yo, yang masih duduk kita bangkit berdiri. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, oh, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, oh, kasih Yesus. Lebih tinggi dari apa? Lebih tinggi dari Lebih langit. dalam dari? Lebih dalam dari Lebih luas lautan. dari apa? Lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Kita nyanyikan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya Lebih tinggi langit. dari siapa? Lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam apa? Dalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih siapa?
mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulangi sekali lagi, setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya langit, Lebih tinggi dari lebih kita. tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya apa? Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah apa? Seindah-indah pelangi, Lebih indah kasih siapa? lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan Katakan segalanya. sekali lagi, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Halo adik-adik semua, masih semangat? Sekali lagi, masih semangat? Nah, tentunya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan itu kita harus tetap semangat. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau telah menyertai kami dari sebagian aktivitas kami pada hari ini. Kami telah melaksanakan sebagian ibadah kami. Tuhan dalam surga, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, Engkau berkati kami, bukalah hati setiap adik-adik kami yang ada di tempat ini yang sedang beribadah saat ini. Tuhan, berikan mereka hikmat supaya mereka bisa mendengarkan firman-Mu dan tidak hanya menjadi pendengar saja, melainkan mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau berikan dia kekuatan supaya dia bisa menyampaikan isi hati-Mu saat ini. Tuhan dalam surga, inilah doa kami, hanya kami panjatkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah siap dengan firman Tuhan, sudah siap dengan Alkitabnya. Yuk kita baca sama-sama dan kita dengarkan firman Tuhan. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." kata Deborah. "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Pada zaman itu, bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Kanaan. Seperti sejarah bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang pada waktu itu. Raja Kanaan yang bernama Yabin dan panglima perangnya bernama Sisera membuat hidup bangsa Israel ini menjadi sulit
dan kasihan selama 20 tahun. Wah, 20 tahun itu lama sekali ya. Hidupnya menjadi budak. Susah untuk makan dan melakukan kegiatan lainnya. Mereka lalu berdoa dan mengeluh kepada Tuhan tentang betapa beratnya penderitaan mereka menjadi orang yang dijajah bangsa lain. Hingga pada suatu hari, Tuhan mengutus seorang perempuan yang bernama Deborah. Siapakah Deborah? Deborah adalah seorang hakim dan nabiah. Apa itu hakim? Apakah anak-anak pernah mendengar kata hakim? Hakim adalah orang yang memutuskan perkara suatu masalah. Apa itu nabiah? Nabiah itu adalah utusan Tuhan yang diperintahkan memberitahukan firman Tuhan. Biasanya kita juga menyebutnya sebagai nabi. Itu kalau laki-laki. Karena Deborah seorang perempuan, jadi disebut sebagai nabiah. Deborah ini punya sahabat namanya Barak. Siapa itu Barak? Adik-adik tahu? Ya, Barak adalah panglima perang bangsa Israel. Biasanya panglima perang itu membawa pedang, membawa tameng, naik kuda, dan sebagainya. Deborah yang pemberani mengajak Barak yang kuat untuk maju melawan penjajah bangsa Kanaan. Barak setuju. Dan akhirnya bersama-sama mereka maju berperang melawan Raja Yabin. Yuk kita lihat video cerita tentang Deborah dan Barak. Lihat film ini, kita sama-sama menyaksikan. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Jawab Barak kepada Deborah, Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. kata Deborah. Baik, aku turut. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu.
Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Singgahlah Tuanku, silakan masuk, jangan takut. Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia, dan berkata kepadanya, Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar dua orang yang bersahabat. Tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, tanpa membeda-bedakan pekerjaan. Ternyata ketika kita saling bekerja sama, apa yang kita lakukan diberkati Tuhan, seperti Deborah dan Barak, hingga mampu mengalahkan bangsa yang besar. Demikian pula dengan adik-adik. Kalau kita memiliki teman ataupun sahabat, mari kita saling menyemangati, mendukung, dan menguatkan agar bisa maju bersama. Yuk, sekarang kita coba saling memberikan kata-kata penyemangat. Kita katakan bersama-sama, ayo, kamu bisa, kita bisa. Untuk ayat indah diambil dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Pertemanan yang saling menyemangati, mendukung, dan menguatkan di dalam Tuhan sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, adik-adik, kita kan tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan cerita tentang Deborah, persahabatan Deborah dengan Barak. Sekarang kita mau lanjut ke aktivitas. Ya, aktivitasnya adalah memberi semangat untuk sahabatnya, ya. Nanti ketika kalian membuat video memberi semangat untuk sahabatnya, pasti teman-teman, adik-adik, anak-anak di rumah pasti punya sahabat. Ayo, siapa sahabatnya? Kak Yosef punya sahabat? Punya. Kak Glenn? Punya juga. Nah, contohnya gini ya, kalian memberi semangat untuk sahabatnya. Ayo coba Kak Felix gimana? Kasih contoh. Siapa sahabatnya Kak Felix? Glenn. Oh, Glenn. Ayo kasih semangat. Ayo semangat Glenn, kamu pasti bisa, pasti bisa. Ya, gitu ya. Kita ucapkan sama-sama. Ayo, kamu bisa, pasti bisa. Yuk, sama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo, kamu bisa, pasti bisa. Ya. Oke, ya. Sebelumnya kita akan menyanyikan tadi seperti persahabatan Deborah dan Barak ya Kak Yosef. Ya. Seperti apa ya Kak Yosef ya? Seperti roti dan mentega. Mentega. Seperti apa lagi Kak Yosef? Baju dan Celana. Ya, yuk kita dengarkan sama-sama, kita nyanyi sama-sama dengan kakak-kakak yang ada di sini. Kau temanku, ku temanmu. Musik. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan.
temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti celana dengan Seperti mentega dengan roti. seperti mentega dengan roti. Oke, tadi kita sudah sama-sama nyanyi Kau temanku, ku temanmu, ya. Sebelum kita tutup dalam doa, nanti yang akan ditutup oleh kakak kita yang ada di sini, ada satu lagi pengumuman. Nah, adik-adik kan akan ada Natal ya, tapi Natalnya nggak seperti biasanya, tapi secara online. Nah, secara apa kak? Online. Online ya. Kita nanti ya kalian ya untuk mengirimkan video ucapan Natal ya. Ucapan Natal nanti ada temanya. Temanya apa kak Yosef? Yesus adalah jawaban. Yes, Yesus adalah jawaban. Kalian nanti kirimkan ya untuk ucapan selamat Natal ya, kirimkan videonya ke grup orang tua dengan tema Yesus adalah jawaban. Contohnya gimana kak Yosef? Contohnya misalkan nih Glenn Ya, Kak Kak Glenn. Glenn nih. Kak Glenn ini kan namanya Kak Glenn. Misalkan Kak Glenn nanti bilangnya kayak gini. Halo, nama saya Glenn. Saya mengucapkan selamat Natal 2020. Yesus adalah jawaban. Jangan lupa setelah kasih tahu nama terus ucapan selamat Natal, jangan lupa sertakan tema Natal tahun ini yaitu Yesus adalah jawaban. Videonya dikirim Ke WA tidak lebih dari 20 detik. Ya. Ke WA grup orang tua. Oke ya, jangan lupa ya, kirimkan ke WA grup orang tua. Yesus adalah jawaban, adalah tema Natal tahun 2020 ya. Oke Kak Glenn, kembali ke tempat lagi ya. Nah sekarang kita akan tutup dalam doa dan nanti akan diakhiri dengan lagu pujian apa tadi Kak Yosef? Bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan kita akan tutup sekolah minggu hari ini. Ya adik-adik semua, kita sudah mendengarkan cerita dan firman Tuhan.
kiranya bisa memberikan motivasi buat adik-adik semua. Sekarang kita akan menutup acara kita. Mari persiapkan diri adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah bisa mengikuti acara ini Tuhan. Kiranya acara ini bisa menjadi motivasi buat kami semua, untuk adik-adik kami semua Tuhan. Kiranya Engkau jaga mereka, biarlah lepas dari acara ini mereka semua bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengakhiri acara kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan sama-sama, bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, Bersyukur kepada Tuhan. bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. I want to be your friend. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Sekali lagi kita pujikan lagi. I want to be your friend. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit Little more. bit. Little bit, little Sekali bit, lagi, little bit. more. Little bit, little bit, little bit more.